Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pembelajaran model terpadu network dengan dosen pengaku yaitu Bu Muhyatul Fadila, SSI MPD. Kami kelompok 10 beranggotakan. Yang pertama itu ada Wulan Anggraini dengan NIM 2023-1092 dan saya sendiri yaitu Zara Effendi 2023-1095. Baiklah, kita lanjut pada materi pertama yaitu tentang apa sih itu model network yang akan dijelaskan oleh Wulan Anggraini. Pada Wulan Anggraini. Baiklah, saya Wulan Anggraini akan menjelaskan tentang apa itu model network. Nah, model network ini merupakan model pembelajaran terpadu berjejaring melibatkan masukan eksternal yang berkelanjutan dari para ahli lain di dalam dan di luar bidang studi dan minat. Menurut Robin Fogarty, tahun 1991, network merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Model network tidak seperti model sebelumnya. Pelajar mengarahkan proses integrasi melalui ruang pemilihan jaringan yang mereka butuhkan. Hanya pembelajar sendiri yang mengetahui seluk-beluk dan dimensi bidang mereka. Peserta didik dapat menargetkan sumber daya yang diperlukan. Model ini seperti model yang lain, berkembang dan tumbuh sebagai kebutuhan tambahan yang dapat mendorong peserta didik ke arah yang lebih baik. Contohnya, arsitek. Jika mereka mengadaptasi teknologi CAD atau CAM untuk desain, jaringan dengan teknik pemrograman dan memperluas pengetahuan dasar yang mereka miliki, seperti yang dilakukan secara tradisional dengan para desainer interior. Selanjutnya di sini ada tujuan model pembelajaran network. Tujuannya itu agar dapat memotivasi peserta didik dalam menguasai dan memperdalam minatnya serta mengaplikasikannya dalam kehidupan. Sehingga hal ini dapat memperluas cakrawala peserta didik berdasarkan perspektif yang diperlukan. Selanjutnya yaitu karakteristik model pembelajaran network. Model pembelajaran network ini bentuknya diibaratkan seperti prisma. Hal ini karena model ini dapat menerima informasi dari berbagai sumber. Dan model pembelajaran network ini kedengarannya seperti konferensi dari 3 arah yang menyediakan berbagai jalan untuk mendapatkan informasi, serta seperti satelit yang memancarkan dan menerima sinyal dari mana saja. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam model pembelajaran network ini, yang mana yaitu yang pertama analisis perkembangan peserta didik. Yang kedua ada tentukan konten kurikulum berdasarkan perkembangan anak dengan membuat kompetensi dasar, indikator, dan hasil belajar. Yang ketiga ada buat rancangan kegiatan mingguan atau yang disingkat dengan RKM. Yang keempat ada tentukan tema dan subtema yang berkaitan dengan aspek-aspek perkembangan peserta didik. Dan yang kelima ada tentukan indikator yang akan dikembangkan di setiap aspek kemampuan. Yang keenam, desain model network, lalu masukkan minat peserta didik sesuai dengan aspek perkembangannya. Dan yang ketujuh, hasil dari rancangan model tersebut dimasukkan dalam rancangan kegiatan harian sesuai tema dan subtema. Dan yang kedelapan, tentukan media, fasilitas, strategi, pendekatan maupun metode langkah-langkah kegiatan dalam pelaksanaan. Dan yang terakhir ada langkah evaluasi terhadap kegiatan tersebut dengan menggunakan RKH yang telah dibuat. Baiklah, sekian presentasi dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Wulan. Kelebihan model pembelajaran network. Yang pertama itu, model pembelajaran network ini sangat proaktif dan alami. Karena dengan model ini, peserta didik memulai pencarian dan mengikuti jalan yang baru yang dia temukan dengan kemampuan. Berikutnya itu peserta didik tersebut dirangsang dengan informasi yang relevan, keterampilan, atau konsep yang diberikan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, itu peserta didik tidak dipaksa, tetapi harus muncul dari dalam diri peserta didik masing-masing. Berikutnya itu
seorang mentor memberikan pelayanan yang diperlukan untuk mendukung tingkat pembelajaran yang lebih tinggi. Karena pada model network ini peserta didik terstimulasi oleh informasi, keterampilan, atau konsep-konsep yang baru. Berikutnya itu ada kelemahan pada model pembelajaran network, yang mana pada model ini sangat mudah untuk tertimpangkan ke salah satu ide tangensial. Lalu jika diambil secara ekstrim, maka dapat menyebabkan minat yang terlalu tipis pada siswa serta melemahkan upaya yang terkonsentrasi. Berikutnya itu tentang contoh model pembelajaran network. Berikut merupakan contoh dari model pembelajaran network, yang mana pada model ini, pada contoh ini, kami menitikberatkan pada minat siswa di ilmu astronomi atau yang dalam memahami benda-benda langit. Yang mana cakupan materinya itu bersama itu ada komponen penyusun benda langit, gerhana, dan rotasi dan revolusi. Nah, pada materi ini di komponen penyusun benda langit itu terdiri dari IPA yang mana itu mengenai susunan tata surya, yang IPS itu tentang kondisi geologi dan bentuk muka bumi, dan pada agama itu tentang penciptaan matahari sebagai pelita dan bulan sebagai cahaya. Nah, pada gerhana itu di IPA itu akan mempelajari tentang mekanisme terjadinya gerhana, di IPS kondisi alam atau keadaan fisik wilayah Indonesia akibat dari gerhana tersebut. Yang betulnya di agama itu kita akan mempelajari tentang sholat gerhana. Pada cakupan materi berikutnya itu tentang rotasi dan revolusi. Di IPA itu kita akan mempelajari atau memperdalam tentang gerak rotasi dan revolusi bumi, bulan, dan matahari. Sedangkan di IPS itu tentang kondisi iklim Indonesia, yang mana itu dampak dari pergerakan atau rotasi dari revolusi bumi. Nah, berikutnya itu tentang agama. Agama itu tentang penciptaan siang dan malam, matahari dan bulan yang beredar dari kelompok kami. Nah, kesimpulannya, model network ini merupakan model pembelajaran yang mana lebih menitikberatkan pada bidang atau mata pelajaran yang disukai oleh siswa tersebut, sehingga siswa secara tidak langsung dia mencari tahu dari berbagai sumber yang ada. Dan para guru itu dituntut untuk menggali informasi tentang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan, dan tentu saja guru harus memiliki penguasaan bahan ajar yang tidak terfokus pada satu bidang saja. Sekian dari kami. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesarnya. Sebelumnya kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.